Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Kera Gaming. Kali ini saya kedatangan sebuah mouse legendaris yang kalau teman-teman main PB dulu di warnet-warnet ikut turni pasti kenal. Karena mouse ini punya fitur unik yang bisa bikin player yang pegang mouse ini lebih unggul daripada yang lain. Ya, untuk yang tahu-tahu aja ya. Nah, ini adalah mouse Bloody dari Evertech dengan tipe R8A. Ini yang wireless. Tapi wirelessnya hanya bisa digunakan dengan dongle-nya saja. Dia ada port micro USB hanya untuk ngecas. Dan juga dia nggak punya tombol on off. Jadi mesinnya atau sensornya akan berfungsi ketika kita klik dan ketika dongle-nya connect ke PC. Keunikan lain dari mouse Bloody adalah beberapa tipe punya mouse fit dari material logam aluminium seperti ini. Warnanya merah. Mouse fit dari logam punya keunggulan di durabilitas atau keawetan yang lebih tahan lama daripada mouse fit dari bahan PTFE atau Teflon. Tapi kelemahannya dia punya tekstur yang kurang licin kalau dibandingkan dengan PTFE atau Teflon, dan juga kaku. Jadi mouse fit ini susah dibuka. Ini saya buka di belakang layar karena saya butuh waktu lama untuk membuka MOSFET-nya tanpa merusak casing dan MOSFET-nya, karena nanti akan dipasang lagi. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin menggunakan MOSFET dari bahan aluminium, siapa tahu bisa jadi catatan. Nah, sekarang kita langsung bongkar mouse-nya. Oh ya, yang satu lagi yang unik dari Bloody adalah lensa dari sensornya ini dia tertutup. Jadi debu tidak mudah masuk langsung ke dalam sensor. Kalau mouse lain kan di dalam si lensanya, jadi nempel ke PCB. Nah, kalau ini dia nempel langsung ke casing bagian bawah. Ini saya tutup supaya sensornya tidak langsung nembak ke mata, karena dia akan aktif setiap kita klik. Setelah semua skrupnya terbuka, kita bisa angkat pelan-pelan. Nah, untuk mouse wireless selalu angkat pelan-pelan karena ada kemungkinan kalau baterainya nempel di casing bagian atas, dihubungkan dengan kabel ke mainboard atau PCB di casing bagian bawah. Jadi kita harus pelan-pelan. Kita bisa gunakan alat bantu yang tipis tapi tidak terlalu tajam atau lancip. Kita angkat putar-putar seperti ini supaya casingnya sedikit demi sedikit terangkat. Dan kalau ada kait atau hook, dia juga bisa terbuka. Setelah terangkat, cek dulu apakah di bagian depan ada hook atau kait juga. Biasanya bisa terpas jika ditarik ke bagian casing bagian atas ditarik ke belakang dan casing bagian bawah ke depan.
pelan-pelan seperti ini. Nah, ternyata baterainya ada di bawah, tapi ada kabel fleksi yang menghubungkan PCB atas dengan mainboard atau PCB di bawah. Ini tinggal kita tarik saja dengan hati-hati. Ketika sudah terangkat sedikit gini, bisa juga kita bantu dengan alat yang pipih. Kita simpan bagian atasnya. Nah, ini penampakan dari mainboard atau PCB di bagian bawah. Cari semua skrupnya, lalu tinggal kita buka. Atau kalau mau membuka baterainya dulu, kabel baterainya boleh. Dan ini baterainya dilem ke PCB-nya atau ke casingnya. Nanti kita lihat. Oh, ternyata dia hanya pakai busa saja, tidak dilem atau di double tape. Nah, di sini switchnya adalah Huano Blue. Dia punya durabilitas yang lumayan baik, tapi tergantung juga ke intensitas bermain dan cara memakai mouse-nya. Oke, setelah semua skrupnya terlepas, kita bisa angkat. Tidak ada pengait yang menahan PCB, hanya dia pakai lubang-lubang seperti ini untuk menempelkan PCB ke casingnya. Tinggal kita angkat saja, kita congkel sedikit, lalu bisa kita angkat. Kita cabut juga PCB dari LED-nya. Kalau agak susah untuk konektor seperti ini, kita bisa congkel pengaitnya dulu, dorong ke atas, lalu diangkat saja. Nah, ini bagian cover lensa yang tadi saya bilang. Dia punya lensa yang mirip-mirip dengan mouse kebanyakan. Nah, lensanya punya bagian yang unik sendiri. Jadi seperti plastik atau mika berwarna hitam. Jadi dia hanya berujung pada lingkaran atau bolongan yang kecil. Nah, ini tampak bagian bawahnya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.